idha'u Quraisyin lirrasul. Gangguan dari orang Quraisy terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadat Quraisyun tu'dir rasulah. Menjadilah akhirnya orang-orang Quraisy menjadi mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, batastahzi'u bihi, dan mengejek, mengolok-olok. Khususan idza dhahaba ila sholati, khususnya di saat hendak pergi melakukan sholat. Karena dengan sholat yang dilakukan baginda tentu sangat berbeda dengan cara ibadah mereka yang berputar-putar di sekitar Ka'bah, kemudian mereka menyembah berhala-berhala yang ada di sana. Tapi baginda Nabi tidak. Ba'da'an ra'at, setelah mereka itu melihat istimrarahu fid da'wati, di saat Nabi tetap berdakwah, maka mereka menjadi memusuhi dan mengganggu Nabi SAW. Wa difa'a ammihi anhu, di saat mereka tahu bagaimana amanda Nabi selalu membela baginda Nabi SAW. Wa kana nani, dan bermacam-macam cara untuk menyakiti Nabi. Akan tapi Nabi tetap saja melayani mereka dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum, membalas perlakuan mereka itu bil hilmi, dengan penuh kesabaran. Wasobri, hilim itu dan sabar. Kalau sabar ya sabar, kalau hilim itu lebih lagi. Kurang lebih maknanya ya sabar. Sabar, lembut. Lutfi wal'afi, lembut, sabar. Tidak menampakkan emosi, amarah. Wal'afi, dan memaafkan mereka. Dan memang inilah yang diberlakukan oleh Allah kepada baginda Nabi. Tentunya ini untuk jadi suri toladan juga bagi siapapun yang menjalani dakwah, khususnya di awal-awal dakwahnya. Wa kana ashadduhum idza'an lirrasuli, ada yang paling sangat mengganggu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahlin. Abu Jahal luar biasa mengganggunya. Mengganggu Nabi luar biasa. Pernah melihat Nabi hendak sholat, kemudian mencoba menghalangi Nabi. Lalu Nabi tetap kekeh karena ini adalah beribadah menghadap kepada Allah. Reaksinya dari Abu Jahal lebih keras lagi. Kemudian baginda Nabi bukan mencaci, bukan mengolok, akan tetapi tetap melakukannya. Sampai begitu. Jadi mau sholat ditahan, disolat. Jadi memang kesibukan orang-orang kafir Quraisy saat itu, kesibukan mengganggu Nabi SAW. Ini ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di hati mereka. Ada kebencian di hati mereka, kedengkian di hati mereka. Dan terus kalau kita perhatikan orang seperti Abu Jahal ini, begitu dahsyatnya memusuhi baginda, padahal secara pribadi Abu Jahal itu nggak bisa mengingkari keberadaan Nabi sebagai seorang Nabi. Cuman telah dikuasai ngiri. Begitulah orang ngiri itu bukan karena dia tidak percaya. Yang diiri itu adalah punya kelebihan, justru semakin kuat irinya karena semakin yakin bahwasanya orang itu punya kelebihan. Sehingga orang ngiri itu sampai kapanpun nggak akan beruntung. Dan ini pun bisa terjadi pada masa-masa selanjutnya.
Termasuk di hari ini pun ada satu ustadz menghasut kepada ustadz lain. Guru menghasut kepada guru lain. Padahal guru itu tidak mengganggu dia. Tapi pokoknya nggak senang saja. Sehingga di saat tidak senang berusaha untuk mencari-cari apapun yang bisa dijadikan sebab untuk meruntuhkannya, menjatuhkannya, mengganggunya. Ya seperti itu. Padahal orang melakukan ibadah juga biasa di Ka'bah miliknya orang umum. Tapi di saat Nabi datang menjadi diganggu. Dan kalau bicara keuntungan nggak dapat keuntungan juga. Kan aneh. Itu orang hasud itu mengganggu. Sampai bermacam-macam derajatnya. Sampai na'udzubillah kalau hasud. Syari hasidin idha hasad itu. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Urusan perdukunan, urusan santet, urusan sihir segala macam. Sampai derajat begitu. Pelaku-pelaku seperti itu kalau diperhatikan. Mereka ujung-ujungnya juga tidak mencari kekayaan. Tapi nggak tahu kotoran hati. Bukan setelah itu dia dapat duit banyak. Enggak. Bahkan kadang habis duit. Bahkan kadang rela hilang duit demi kepuasan dendamnya itu. Sehingga itu nanti yang menjadi landasan para ulama-ulama ahli tasawuf. Begitu pentingnya bagaimana kita membersihkan hati. Karena kalau sudah ada dengki di dalam hati, kebenaran akan tertimbun, tertutup. Biarpun tahu itu kebenaran, tapi tidak bisa mengakui kebenarannya. Bahkan sebaliknya, kalau orang sudah ada dengki menguasai di dalam hatinya, yang sampai turun ayat itu yang isinya adalah permohonan doa min syarri hasidin idza hasad, dari hasudnya orang yang lagi mendengki. Itu kan begitu bahayanya dengki orang. Tapi itu kan sifatnya jangan sampai kita dengki. Sifatnya di dalam ayat Al-Quran itu kan min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita berlindung dari hasudnya orang yang lagi menghasut. Karena apa? Hasud, orang yang lagi menghasut itu jelek sekali. Tidak pandang itu. Di kalangan ustadz pengen pondok lain hancur. Kalangan ustadz, ada ustadz melakukan satu kesalahan, tepuk tangan, bergembira. Nah itulah bahayanya. Maka tolong hari ini, mulai detik ini juga. Seperti kami janjikan bahwa ini pelajaran sejarah Nabi. Tapi di dalamnya juga kita harus memasuki dunia tarbiyah, dunia tasawuf. Maka Abu Jahal itu, biarpun dia sebetulnya tidak bisa mengingkari keberadaan Nabi sebagai seorang Nabi, dan sesungguhnya Abu Jahal itu juga percaya. Cuman karena telah dikuasai oleh kedengkian di dalam hatinya, maka menjadilah dia Abu Jahal. Menjadilah dia Abu Jahal. Ini sisi lain ya. Kalau Abu Lahab, sisi kehancurannya adalah karena dia berkawan dengan orang yang salah. Dan kawannya adalah kawan yang sangat selalu bersamanya, yaitu perempuan yang ada di dalam rumahnya, yaitu istrinya. Kalau Abu Jahal, kedengkian di dalam hatinya. Siapapun kalau dengki, makanya jangan melihara kedengkian. Kedengkian itu adalah bibit bagaimana kakak adik rebutan waris. Tampaknya seorang yang katanya berilmu, tapi kenapa bermusuhan rebutan waris dan seterusnya. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid dan juga Walid bin Al-Mughirah. Banyak orang-orang yang benar-benar memusuhi Nabi SAW dan mengganggu. Dan mereka punya kekuatan memang. Kebetulan mereka punya kekuatan, punya nama, punya kebesaran. Waqad intaqamallahu min jami'il mustahzi'in. Pada akhirnya Allah telah membalas mereka orang-orang yang mengejek Nabi ba'dal hijrati nanti. Setelah terjadinya hijrah nanti terjadi satu bergantian peperangan, mulai dari kisah perang Badar di sana Abu Jahal yang mati di perang Abu. Jadi setelah itu baru nanti Allah akan balas. Ya, termasuk kalau nanti kita lihat peperangan nanti di perang Badar. Ini perang yang paling besar pertama nanti. Dalam waktu dekat ada perang Badar. Itulah di situ Abu Jahal meninggal. Dia mati dalam keadaan yang dia sendiri tidak mau pergi ke perang Badar, tapi pun harus mati di sana. Jadi Abu Jahal mati di sana, di perang Badar. Kemudian ini ada yang ahlakatul amradu, ada yang sakit. Nanti akan disebutkan satu persatu dari orang-orang ini nanti kematiannya akan dihubungkan dengan kisah ini. Ada dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Khulasahnya akhadat Quraisyun min idza fi idza'ir Rasul. Orang-orang Quraisy akhirnya menjadi menyakiti, mengganggu baginda Nabi SAW. Wa kana yuqabilhum bil hilmi was sabr. Tapi Nabi tetap meladeni dengan penuh kesabaran. Wa syadu a'dai Abu Jahlin. Paling serem musuhnya, paling sangat memusuhi Nabi adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Baik, ini adalah tentang bagaimana orang-orang yang memusuhi baginda Nabi SAW. Kemudian juga setelah itu apa? Idza'u Quraisyin lis-sahabati. Setelah itu melihat baginda Nabi kok semakin disakiti, nggak ada reaksi-reaksi negatif dari baginda. Kok nggak merasa sakit disakiti? Yang ada hanya sabar dan sebagainya. Sehingga justru dengan cara Nabi ini menjadikan orang pada terpesona. Sehingga satu demi satu orang penasaran dengan ketabahan Nabi yang menyeru sesuatu yang baru, tapi kok akhlaknya semakin baik. Sehingga mulailah satu demi satu dari kabilah-kabilah yang bermacam-macam itu masuk Islam. Mau menghadang, menghentikan Nabi nggak bisa. Kabilah A ada yang masuk Islam, kabilah B masuk Islam. Kok semakin banyak? Pengennya adalah pintunya ditutup, pintu kemuliaan. Baginda pun ditutup. Mau dia binasakan baginda, pokoknya dihalangi. Nggak bisa. Tetap berbondong-bondong. Akhirnya mereka sudah bingung. Akhirnya balik ke dalam. Yang dihancurkan siapa? Yang diseksa? Orang yang keluar, yang masuk Islam dari kabilahnya. Ini. Lama ra'at Quraisyun, tatkala mereka orang-orang Quraisy melihat anna Rasul asbah azizan muhtaraman. Nabi menjadi mulia. Nabi menjadi terhormat. Naam. Imtana'u an adau. Akhirnya mereka tidak mau lagi fokus nyiksa Nabi. Kayaknya ini nggak malah menjadi daya tarik ini untuk orang nih kayaknya. Sudahlah, kita jangan ngurus ini. Mereka tidak mau ngurus baginda Nabi lagi. Akhirnya mereka wa'akbalu ala ashabihi bil idha. Sehingga mereka menuju kepada sahabat-sahabat Nabi. Dengan menyakiti sahabat-sahabat Nabi khususnya. Walasiyama al-mustata'afina, orang-orang lemah. Hanya secara sosial, secara kemasyarakatan mereka adalah orang fakir. Bukan dari kabilah-kabilah masyhur, bahkan dari kalangan-kalangan budak. Alladzina la nasira lahum, secara zahir memang kalaupun mereka disakiti, nggak ada yang membela. Kenapa? Yang kalau ada membela lemah-lemah, budak siapa yang membela? Ini. Nah, kemudian ini adalah dicari seperti itu. Pokoknya mereka menampakkan marahnya nggak bisa kepada Nabi, sudah karena Nabi tetap saja tegar seperti karang, nggak bergeming, diganggu nggak berubah Nabi. Akhirnya mereka ingin melampiaskan amarahnya dengan orang-orang yang mengikuti Nabi dari orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah secara dohir, fakir. Seperti nanti kisah Bilal bin Rabah yang dari asal budak. Kemudian keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ayahnya, ibunya, saudarinya, dan seterusnya. Khabab ibn al-Arad, dan seterusnya. Nanti akan ada wa'akbalu. Fa'akhadat kullu qabilatin, adapun kabilah-kabilah yang terhormat itu mereka punya kewajiban untuk menghukum kabilahnya sendiri. Sebagai tanggung jawab moral sebagai seorang kabilah besar, dianggap kalau ada orang yang enggak benar dari keluarganya, kau sendiri yang menghukum. Itu, dan ini pun diberlakukan juga hari ini pun juga. Kalau ada satu suku yang punya perilaku tidak baik dan mengganggu suku lain, agar kita bisa terhindar dari pertikaian suku, maka orang yang enggak benar ini dihukum sendiri oleh suku itu sendiri. Tunjukkan bahwasanya aku juga tidak setuju dengan orang semacam ini. Maka dari setiap suku itu merasa punya kewajiban untuk menjaga kemuliaan sukunya, maka dianggap kalau orang, jadi kalau orang bergabung dengan Nabi dianggap satu pelanggaran. Jika orang melakukan kesalahan, maka setiap suku punya kewajiban untuk menghukum mereka. Akhirnya itu menjadi satu gerakan massal, setiap suku menghukum orang-orang
yang masuk Islam dari kabilahnya. Tu'adzibu man aslama minha. Jadi menghukum siapapun yang Islam, yang masuk Islam dari kabilah-kabilah tersebut. Bil habsi. Dengan memenjarakannya, dzarbi, mukulnya, ju'i, menjadikan lapar, wal atsi, haus, atau soral wahid minhum la yastati'ul ju'a. Sehingga ada sampai di antara mereka itu tidak mampu menahan lapar, sampai la yadri ma yaqulu min syiddatil adab, sampai ya namanya lapar yang sangat enggak mampu menahan lapar. Nah, enggak mampu menahan lapar, disiksa dengan kelaparan, akhirnya ya orang lapar yang sangat, Masya Allah. Nah ini orang-orang begitu hari ini, mulai dari di saat mereka dicabut nyawa mereka, sampai hari ini muna'amun, mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Nikmat yang tidak bisa dikira-kira dengan kenikmatan dunia. Nah, mereka beruntung. Orang-orang pertama yang masuk Islam itu luar biasa. Wabiman udzibu, termasuk orang-orang yang nanti pada akhirnya menjadi orang-orang yang disebut-sebut namanya adalah Bilal bin Rabah. Bilal adalah masuk. Ini adalah tuannya adalah Umayyah. Jadi di Umayyah itu lehernya dikasih tali, kemudian dibawa, dibikin mainan di depan anak-anak. Tapi pun demikian ia tetap dengan keimanannya bahwasanya Tuhannya adalah Allah yang Maha Tunggal. Tidak mau mempercayai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari berhala-berhala itu. Kemudian dibawa ke pasang pasir. Kalau kita tahu, padang pasir itu kalau musim panas beneran, itu sepertinya kalau seandainya perusahaan kerupuk melarat, kerupuk dor, kalau bahasa Jawa Timur kerupuk dor, kerupuk goreng pasir, taruh aja di situ kayaknya akan mengembang itu. Itu panas sekali. Nah itu adalah Bilal diletakkan di situ. Kemudian sampai di atasnya ditaruh batu, ditindih batu. Terus seperti itu. Sampai Abu Bakar melihatnya lalu dibelinya dan dimerdekakannya. Ini adalah luar biasa tantangan-tantangan bagi orang-orang pertama yang berjuang dengan baginda Nabi SAW. Ada lagi Ammar bin Yasir. Ammar sempat selamat, tapi yang lainnya meninggal. Yasir, ibunda beliau adalah seorang wanita yang dibunuh di depan anak dan suaminya dengan cara yang sangat tidak wajar. Dengan dibunuh dan ditusuk-tusuk di wilayah-wilayah yang sangat tidak wajar sampai meninggal, dan beliau adalah tercatat sebagai wanita atau orang pertama yang mati syahid di dalam Islam. Sakit sesaat di saat dihukum, tapi setelah itu mereka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhu Yasir, abuhu, ummuhu, akhu Yasir, Ammar, akhu Ammar. Abuhu ayahnya, ibundanya, dan juga nanti Khabbab ibn al-Arat itu nanti dihukum, dihajar habis-habisan sampai pokoknya luar biasa hukuman-hukumannya dilakukan oleh musuh-musuh baginda Nabi kepada sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama qawiya Rasul bada'at Quraisyun fi idha'i ashabi. Tatkala Nabi mulai kuat, maksudnya sudah mulai banyak pengikutnya. Orang-orang sudah mulai tidak menuju kepada Nabi tapi sudah mengarah kepada sahabat-sahabatnya. Wa khasatan al-mustata'afina, khususnya mereka mustata'afina, orang-orang yang lemah. Mustata'afina lemah itu adalah lemah fisik, lemah materi, dan lemah jabatan, enggak punya apa-apa. Mustata'afin, yang gampang ditindas. Bilal, Ammar bin Yasir dan lainnya, Masya Allah. Kemudian akhirnya ini dan terus, dan keadaan itu ramai. Kalau kita ikuti bagaimana cerita para ahli sejarah, ramai kisahnya. Hukuman. Jadi mungkin kalau
viralnya hari itu kalau ada YouTube ya viralnya setiap hari bisa penyiksaan di sana, penyiksaan di sini, segitu terus keadaannya. Dan memang dibikin suasana menakutkan agar orang tidak ingin masuk Islam. Mereka punya juga trik-trik untuk memberikan satu ketakutan di masyarakat, yaitu dengan ada siksaan, jadi pada tahu. Dan setelah mereka menyiksa, ada kebanggaan bahasanya aku telah menghukum. Ini. Pun ternyata di antara di sela-sela orang yang mau menyiksa, ada yang sadar juga. Mereka masuk Islam dan semakin banyak baginda Nabi, mengikut baginda Nabi SAW. Kemudian matalibu Quraisyin minan Nabi. Akhirnya mereka terus ingin punya strategi. Bagaimana agar berhenti nih dakwah ini. Nah ini strategi itu akan selalu bergulir. Makanya bagi juru dakwah hendaknya memperhatikan juga strategi. Dakwah berkembang. Tapi upaya-upaya Abu Jahal dan bakundal-bakundalnya yang terus akan membuat generasi-generasi itu ada. Jadi setiap zaman ada Abu Jahal baru yang selalu akan membuat upaya-upaya untuk menghentikan dakwah dengan bermacam-macam cara. Dan terus kapan ada model dakwah yang baru akan ada upaya untuk menghentikan dakwah yang baru lagi. Lama ra'at Quraisyun annal idza'a la yujdi naf'a. Setelah mereka itu menyadari bahwa rupanya dengan menyakiti enggak berguna. Wah repot ini. Bukan tambah kurang, yang masuk Islam tambah banyak. Bal zadal muslimina imanan. Justru itu semua menambah keimanan mereka. Tambah kuat. Keyakinan dan semakin yakin. Masya Allah, akhirnya mereka menuju ila Rasul, datang pada Nabi. Pakai makar baru lagi, ada tipu muslihat yang baru lagi ini. Datang ke Nabi. Sudahlah damai yuk. Damai. Talabu minhu, minta kepada Nabi untuk berdamai, tapi damai dalam ibadah. Nah, sekarang sudah ada model damai ibadah, sudah mulai hari ini. Setelah mereka melihat kejayaan Islam semakin berkembang, ada damai beribadah. Jadi damai beribadah. Ngajak damai beribadah bukan maksudnya beribadahlah engkau sendiri, enggak. Nih gini. Ayya'budu alihatahum wa ya'buduna ilahahu. Jadi Nabi Muhammad diajak menyembah berhala, nanti kita sama-sama menyembah Tuhanmu wahai Muhammad. Gitu. Ini. Sekarang ada kan upaya-upaya dianggap itu sebuah satu toleransi dan sebagainya. Sehingga meruntuhkan batas-batas agama. Pengennya ya ikut kegiatan agama-agama ini, ikut ke ini. Akhirnya orang tidak punya kepribadian yang benar. Ada upaya-upaya sekarang hari ini dengan Islam yang aneh, disebut Islam liberal dan sebagainya. Sudah tidak punya pendirian lagi. Nabi diajak, sudah wahai Muhammad, sudahlah yuk kita damai daripada gini terus. Akan berjatuhan korban. Sudah, aku ikut nyembah Tuhan ente. Ente sembah Tuhan kita semuanya. Oke? Naam. Fa'anzalallahu surat Al-Kafir. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, akhirnya turun surat Al-Kafirun. Nabi mendapatkan petunjuk dari Allah. Katakan pada mereka, kul, katakanlah, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Sudah, aku tidak menyembah yang kau sembah. Itu justru adil. Adilnya apa? Kemudian kamu pun juga tidak usah nyembah yang aku sembah. Kita masing-masing justru mengajari cara toleransi yang dahsyat. Bukan harus kita ikut kegiatan orang Islam, orang Nasrani urus kegiatannya orang Islam. Orang Islam itu malah tidak indah. Kan sudah sangat jelas ini. Ini pendidikan justru agar orang dengan keyakinannya, orang Nasrani dengan keyakinannya, oke. Orang Nasrani dengan keyakinannya beragama dengan kegiatan-kegiatan syiar-syiar agama mereka. Atau ritual apa yang mereka anggap penting, oke. Orang Hindu ya, orang Buddha iya. Orang Muslim juga sama. Tanpa harus campur aduk. Alah, butuh mata, butuh sudahlah. Biar leluasa. Dan kita pun tidak perlu menuntut, sehingga kalau kita melakukan hari raya Idul Fitri, nggak usah. Sebagai seorang Muslim, Anda menyalahkan tetangga Anda yang nggak mengucapkan selamat. Justru Anda tidak ngerti toleransi.
Oh ini bukan hari raya mereka, ya biarkan mereka kalau cari kesenangan nanti di hari rayanya. Nggak perlu kita menuntut, kita mau kenapa tetanggaku nggak tahu toleransi. Saya berhari raya kok. Dia nggak mengucapkan selamat hari raya, nggak menghormati saya. Nah ini nggak, malah justru nggak begitu caranya. Karena ini ada hubungannya misalnya dengan satu urusannya dengan bisa jadi keagamaan, keyakinan dan sebagainya. Atau mereka punya hari raya yang apalagi sangat spesial urusan ketuhanan mereka. Nggak perlu kita juga mengucapkan selamat. Selamat apa saja. Jadi yang dimaksud toleransi yang sesungguhnya adalah kami tidak menuntut Anda mengucapkan selamat hari raya. Seperti halnya orang-orang Nasrani yang punya kesadaran tinggi akan makna toleransi, mereka tidak pernah menuntut orang Muslim untuk mengucapkan selamat Natal. Karena urusan Natal adalah urusan agama mereka. Sehingga kami bertemu dengan beberapa orang yang kaum Nasrani, mereka no problem di saat kita tidak mengucapkan selamat Natal. Dan yang kita dekat dengan mereka pun juga tidak pernah kita mengucapkan selamat Natal dan bagi mereka no problem, nggak ada masalah. Cuman kadang justru ada orang-orang Muslim yang meributkan urusan-urusan semacam ini. Jadi ujung ayat bunyi lakum dinukum waliyadin, hendaknya semua dengan prinsip agamanya dan semua tata cara beragama yang ada di agama tersebut lakukan, tapi jangan membawa-bawa orang untuk mengikutinya. Lakum dinukum, bagimu adalah agamamu dengan cara beragama yang seperti engkau yakini, dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Waliyadin, dan bagiku adalah adin, agama yang aku anut, dan cara melakukan atau cara beragama sesuai yang ada dalam agamaku. Selesai. Ini cara yang diajarkan. Rupanya kisah ini ada terjadi pada zaman Nabi SAW. Jadi minta sama-sama. Bayangkan kalau seandainya kisah beragama menjadi hari Jumat mereka pergi ke masjid, hari Ahad kita ke gereja, kemudian hari apa lagi kita ke vihara dan sebagainya. Mereka juga tidak nyaman pada akhirnya. Karena kita datang ke gereja, misalnya, kita mau ngapain ibaratnya? Cara belajar kita beda kok. Kita datang ke vihara, mereka akan terganggu dengan kita. Sebetulnya begitu. Jadi memang itu seruan-seruan yang memang tidak perlu disuara-suarakan lagi. Dengan istilah toleransi yang berlebihan seperti itu. Akhirnya makna toleransi adalah membiarkan mereka untuk beragama dengan cara-cara mereka sendiri. Dan kita pun juga tidak boleh mencaci maki kok. Nah, baik. Lakum dinukum waliyadin. Falamma ayyisu talab minhu ayyusqita minal Qur'ani. Nah, akhirnya enggak bisa juga. Akhirnya apa? Minta kepada baginda Nabi untuk menutup, menyembunyikan, membuang Al-Quran. Al-Quran dianggap kayak karangannya Nabi Muhammad, diedit begitu. Suruh ngedit Al-Quran, yuskit mayagiduhum. Pokoknya dalam Al-Quran yang sekiranya bakal menjadikan orang kafir marah. Misalnya, sembahlah Allah, jangan sembah yang lainnya. Kayak itu suruh buang. Ini suruh buang. Pokoknya yang sekiranya menjadikan sebab orang-orang kafir itu marah, suruh menghilangkan. Ini kan masalah keimanan, nggak bisa. Min dami alihatihim, karena yang mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kalimat yang disebutkan mencaci Tuhan mereka itu bukan mencaci olok-olok, dasar-dasar begitu menghina. Tidak. Nabi menjelaskan ini itu batu bukan Tuhan. Kan itu jelas, diajak berpikir dengan akalnya. Ini pahatanmu bukan Tuhan. Nah itu kan bagi orang yang meyakini itu Tuhan, dianggap itu mencaci. Padahal menjelaskan, biar faham kalau itu bukan Tuhanmu. Wa ibadatim, agar tidak menyembah mereka dan tidak beribadah mereka. Ibadilahu biqur'anin akhar, atau pokoknya datang ke Al-Quran yang enggak begitu deh, yang baru. Fa'anzalallahu jawaban lahum, lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada mereka, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilayya. Jadi aku tidak bisa menggantikan karena itu bukan dariku. Ini wahyu, nggak bisa ngatur. Ini dari Allah. Jadi begitu. Jadi Nabi ini justru disitulah tambah orang kagum. Kalau hanya sekedar cara hidup beragama bohongan, cuman begitu kadang masih mengatakan Nabi bohong. Sehingga dengan cara Nabi itu sesungguhnya diam-diam memantapkan keyakinan mereka. Wah ini benar.
Kalau seandainya Nabi Muhammad berbohong membuat ayat-ayat buatan, kan tinggal dipinggirin aja, cari yang enak-enak biar nggak jadi masalah, beres. Tapi enggak, Nabi malah mengatakan enggak, tidak ada bagiku kemampuan untuk merubahnya dan aku tidak melakukan ini kecuali memang aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. In attabi'u, aku hanya mengikuti ma yuha ilayya, apa yang telah diwahyukan kepadaku. Khulasahnya, ringkasannya adalah lama ya'isu minhu talabu minhu ayya'budu alihatahum wa hum ya'buduna ilahahu. Setelah mereka putus asa, memberikan ancaman dan sebagainya, akhirnya mengajak berdamai dengan cara sama-sama berbagi cara beribadah, yakni menyembah Tuhan mereka, agar Nabi menyembah Tuhan yang mereka yakini dan mereka menyembah Tuhan yang baginda Nabi yakini. Tapi kan nggak mungkin kalau begitu, ya. Itu sembahannya sembahan bohongan karena tidak meyakini pada akhirnya. Kemudian ayughayyirul Qur'an, atau merubah Quran alladzi fihi sabbun li alihatihim, atau menghapus ayat-ayat Al-Quran atau menggantikan Al-Quran yang di dalamnya terdapat hal-hal yang menjadikan mereka marah, yang ada aroma-aroma mencaci Tuhan mereka, biarpun sesungguhnya itu bukan cacian seperti yang kita jelaskan tadi. Ini yang terjadi di kalangan orang-orang kafir Quraisy terhadap baginda Nabi SAW, hingga nanti pada akhirnya ketidaknyamanan dirasakan oleh baginda Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, hingga sampai ada perintah untuk melakukan hijrah dan seterusnya. Ya, insya Allah nanti kita akan membahas selanjutnya apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan baginda Nabi di dalam rangka mengembangkan dakwahnya, yaitu dengan istilah hijrah, pindah tempat. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.